ballin', let's get it. Baik, terima kasih Ibu Jurika sebelumnya atas proyek yang diberikan untuk mata kuliah Cost Accounting. Kali ini kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang PT Steinmetric Solution Indonesia untuk pengembangan costing sistem menggunakan metode Activity Based Costing atau ABC. Sebelumnya perkenalkan, saya memperkenalkan teman-teman saya dulu, yaitu ada saya sendiri, ada Zalika, ada Mas Abiba, dan ada Rian Surya Ramadan. Baik Ibu, untuk hal yang pertama, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu PT Steinmetric Solution Indonesia. Jadi kita mengambil contoh perusahaan yang bergerak di teknologi retail di bidang pengembangan manufaktur dan pengelolaan vending mesin pintar khusus untuk produk kecantikan seperti parfum dan body lotion. Perusahaan ini tidak berperan sebagai produsen utama dari produk kecantikan tersebut, melainkan sebagai penyedia platform distribusi otomatis yang memungkinkan brand-brand parfum dan body care terjangkau konsumen secara lebih mudah, cepat, dan efisien melalui vending mesin modern yang tersebar di berbagai titik strategis. Jadi seperti yang kita tahu bahwa belakangan ini muncul tren di mana brand-brand kosmetik memerlukan alat untuk lebih bisa memperluaskan produk-produknya dalam hal penjualan. Maka dari itu kami mengambil ide untuk menerbitkan PT Steinmetric Solution Indonesia tersebut sebagai penyedia vending mesin untuk brand-brand kosmetika. Selanjutnya, PT Steinmetric Solution Indonesia ingin menjadi pioner dan market leader dalam penyediaan solusi vending mesin parfum dan body lotion yang revolusioner, memberikan pengalaman berbelanja fragrance yang mudah, modern, dan aksesibel di seluruh Indonesia. Kita juga memiliki misi untuk mengembangkan dan memproduksi vending mesin berkualitas tinggi yang khusus dirancang untuk produk parfum dan body lotion. Lalu, misi yang kedua, menyediakan platform retail otomatis yang memungkinkan brand-brand fragrance menjangkau konsumen dengan lebih efektif. Yang ketiga, menciptakan pengalaman berbelanja yang unik dengan teknologi smart sampling dan interaktif display. Yang keempat, membangun ekosistem bisnis yang menguntungkan bagi brand partners, location partners, dan konsumen. Lalu juga memiliki misi yang terakhir, yaitu mendorong demokratisasi akses terhadap produk fragrance berkualitas di berbagai lokasi strategis. Nah, kami juga memiliki tujuannya yang terdiri dari beberapa tujuan. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita mulai dari jangka pendek terlebih dahulu, yaitu 1-2 tahun ke depan. Kami ingin mengembangkan prototipe vending mesin generasi pertama dengan fitur sampling otomatis, lalu menjalin kemitraan dengan 15 brand parfum dan body lotion lokal ataupun internasional. Lalu kami juga menargetkan untuk bisa mencapai revenue sebesar 5 miliar dari penjualan produk dan rental mesin. Lalu memasang 100 unit vending mesin di 5 kota terbesar terlebih dahulu, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Bali. Dan membangun sistem back-end untuk inventory management dan analytics. Selanjutnya, untuk jangka menengahnya, dari 3-5 tahun ke depan, kami ingin ekspansi 500 vending mesin di 20 kota di Indonesia, mengembangkan AI-powered recommendation system untuk personalisasi produk, ekspansi ke negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, meluncurkan mobil app dengan fitur virtual try-on dan loyalty program, serta menargetkan revenue di angka 50 miliar dan profitabilitas yang sustainable untuk jangka menengahnya. Lalu selanjutnya di jangka panjang 5-10 tahun ke depan, kami menargetkan untuk bisa menjadi solusi vending mesin terdepan untuk beauty products di Asia Tenggara, mengembangkan private label products untuk vending channel, mengimplementasikan teknologi AR atau VR untuk enhance customer experience, dan IPO dan ekspansi global ke pasar Amerika dan Eropa.
Nah, setelah tujuan, kami juga mempunyai target konsumen yang sudah kami pertimbangkan dengan ide si PT Semetic Indonesia tersebut. Untuk target konsumennya juga terbagi menjadi beberapa segmentasi ya. Yang pertama ada segmentasi primer terlebih dahulu, yaitu uban profesional woman di angka 25 sampai 40 tahun dengan pendapatan 8 sampai 25 juta per bulan yang berlokasi di CBD areas, shopping mall, office buildings. Karakteristiknya bisa basi lifestyle, brand conscious, tech savvy, dan impulse buyers. Kebutuhannya bisa karena convenience shopping, produk travel size, kemudahan try before buy. Perilakunya sering berbelanja saat lunch break atau after work, mengutamakan kualitas dan kemudahan. Lalu ada segmentasi tersier, yaitu bisnis travelers dan turis. Pendapatannya bisa di angka 10 sampai 50 juta per bulan. Lokasinya di airport, hotel, tourist attraction, premium transit area. Karakteristiknya bisa time constraint, willing to pay premium, convenience, fokus. Nah, kebutuhannya sendiri di segmentasi tersier ini lebih ke travel size produk, last minute purchase, dan premium brands. Untuk perilakunya bisa impulse buying oleh keperluan perjalanan atau oleh-oleh. Kita next ke target konsumen selanjutnya, ada di segmentasi sekunder. Segmentasi sekunder ini lebih ke Gen Z beauty enthusiast di angka 18 sampai 27 tahun. Pendapatannya bisa berkisar antara 4 sampai 12 juta per bulan dengan lokasi yang mungkin berada di sekitar university areas, trendy cafes, co-working space, dan transit station. Untuk karakteristiknya sendiri lebih ke social media aktif, eksperimental dengan fragrance, dan budget conscious. Kebutuhannya lebih affordable luxury, Instagram worthy experience, dan produk discovery. Perilakunya yang lebih tertarik mencoba produk baru, sharing experience di social media. Nah, segmentasi selanjutnya ada segmentasi quartener, yaitu gift buyers, baik untuk perempuan ataupun baik untuk laki-laki, di angka 25 sampai 45 tahun dengan pendapatan 6 sampai 20 juta per bulan. Lokasinya mungkin bisa berada di shopping centers, event venues, dan near flower shop dengan karakteristik occasional buyers, need guidance, dan time pressure. Kebutuhannya seperti untuk gift suggestion, packaging option, popular atau safe choice. Perilakunya untuk berbelanja saat ada occasion khusus mengandalkan rekomendasi. Selanjutnya kita akan menganalisis dari segi SWOT-nya. Yang pertama ada strength ya. Strength di PT Semetic Indonesia ini mempunyai inovasi teknologi yang unik, first mover advantage dengan vending machine khusus fragrance yang memiliki sistem sampling otomatis, partnership model yang scalable, model bisnis B2B yang menguntungkan semua pihak, baik pihak brand, location owner maupun konsumennya. Terus strength yang ketiga ada tim multidisiplin, yaitu kombinasi expertise di mechanical engineering, software development, dan retail marketing. Lalu strength yang keempat ada low operational cost, automate sistem yang mengurangi kebutuhan staff dan operational overhead. Yang kelima ada data analytics capability, kemampuan untuk mengumpulkan real-time consumer behavior data untuk insight yang valuable. Yang keenam, strength yang terakhir yaitu flexible inventory system, dapat mengakomodasi berbagai ukuran produk dan brand yang berbeda. Setelah strength di SWOT ini ada weakness. Setelah kekuatan maka ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama yaitu high initial investment. Biaya pengembangan dan manufacturing vending machine ini sangat tinggi. Lalu yang kedua, teknologi dependensi. Resiko teknikal multifunction yang dapat mengganggu customer experience. Yang ketiga juga ada limited product interaction. Konsumen atau customer tidak bisa fully test produk seperti di traditional store. Yang keempat ada complex supply chain. Koordinasi inventory dengan multiple brands dan multiple location itu yang akan sangat membuat kesulitan baik bagi brand maupun
bagi kita sendiri di PT Senmatic Indonesia ini. Lalu yang kelima ada regulatory challenge, yaitu compliance dengan berbagai regulasi retail dan consumer goods di different location. Yang keenam ada brand awareness, yaitu perlu edukasi pasar tentang konsep baru vending machine untuk fragrance. Dan yang ketujuh membutuhkan maintenance requirements, kebutuhan technical maintenance yang spesialis dan costly. Setelah weakness, kita akan mendapatkan opportunity tentunya, karena selain melihat dari kekuatan atau kelebihannya dan kelemahannya, tentu kita juga akan mendapatkan opportunity di balik strength dan weakness tersebut. Yang pertama ada growing beauty market. Pasar beauty dan personal care Indonesia tumbuh 8-10% per tahun. Tentu ini membuat kesempatan bagi kita. Yang kedua, e-commerce penetration, tren omnichannel retail yang memadukan online dan offline experience. Lalu yang ketiga ada urbanization trend, peningkatan populasi urban yang mengutamakan convenience shopping. Yang keempat, tourist recovery, yaitu pulihnya industri pariwisata pasca pandemi yang meningkatkan foot traffic di lokasi strategis. Yang kelima ada contactless shopping trend, referensi konsumen terhadap contactless shopping experience. Yang keenam ada brand partnership expansion, opportunity untuk eksklusif partnership dengan international brands. Lalu yang ketujuh ada teknologi integration, peluang integrasi dengan payment digital, loyalty programs, dan social media. Lalu opportunity yang terakhir ada government support, program digitalisasi UMKM dan industri 4.0 yang mendukung innovation. Nah, yang terakhir ada treats ya. Yang pertama traditional retail competition, kompetisi dengan department store dan specialty beauty store yang established. Lalu yang kedua ada e-commerce giants, persaingan dengan platform online yang seperti Shopee, Tokopedia yang menawarkan convenience. Lalu ada juga economic downturn, penurunan daya beli konsumen untuk produk non-esensial seperti parfum. Ini yang perlu kita waspadai juga. Lalu yang keempat, teknologi disruption, resiko teknologi obsolescence atau kompetitor dengan teknologi yang lebih advance. Lalu yang kelima, lokasinya, ketergantungan pada high traffic location yang memiliki rental cost tinggi. Brand relationship risk, resiko kehilangan brand partners yang switch ke kompetitor atau direct to consumer model. Yang ketujuh ada regulatory change, perubahan regulasi retail, taxation, dan consumer protection yang bisa impact operation. Ini juga akan berdampak kepada operasi perusahaan. Lalu supply chain disruption, gangguan supply chain global yang mempengaruhi availability produk dari brand partners. Nah, setelah kita membahas bagaimana profil PT Senmatic Indonesia ini, lalu visi misinya, lalu menganalisis kelebihan, kekurangan, opportunity, dan threats-nya, maka di sini kita sebenarnya juga memiliki strategi bisnis tentunya, yaitu yang pertama yang akan kita bahas mulai dari faktor pendukungnya. Dalam konteks ini, strategi diferensiasi memberikan proporsi nilai yang unik dan sulit ditiru oleh kompetitor, seperti menyediakan produk parfum dan body lotion dalam kemasan eksklusif travel size, mengintegrasikan fitur smart sampling, interaktif display, dan rekomendasi berbasis AI, lalu menawarkan pengalaman berbelanja berbasis teknologi yang modern, higienis, dan personal. Nah, keunggulan dari sisi finansial dan operasionalnya memungkinkan perusahaan membangun kemitraan eksklusif dengan brand parfum lokal maupun internasional, mengembangkan hubungan kuat dengan pemasok berkualitas tinggi, dan menetapkan standar kualitas mesin dan layanan pelanggan yang lebih tinggi dibanding kompetitor. Lalu strategi bisnis yang selanjutnya ada potensi ekspansi dan keberlanjutan. Strategi diefisiensi juga membuka jalan bagi ekspansi jangka panjang yang berkelanjutan dengan posisi sebagai penyedia solusi vending machine premium. Perusahaan dapat menembus segmen premium seperti coworking space, rumah sakit swasta, dan universitas ternama. Lalu strategi bisnis yang selanjutnya juga bisa mengembangkan produk private label khusus untuk vending channel, meningkatkan brand recognition dan loyalitas konsumen.
berevolusi menjadi perusahaan retail teknologi dengan kapabilitas digital dan data driven. Sebaliknya, strategi biaya rendah justru dapat membatasi ruang tumbuh perusahaan karena terjebak dalam pasar produk komoditas atau commodities market dengan margin yang mudah tergerus oleh kompetisi harga. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu bab 2 mengenai jenis costing. Bagaimana sih biar si PT Senmatic ini setelah melihat kelebihan, kekurangan, opportunity dan threats-nya, kita dapat menganalisa atau membuat strategi costing dan laporan keuangannya, karena mengenai kekurangan dan kelebihan PT Senmatic yang sangat banyak, mulai dari biaya yang mahal terutama dan tetapi mempunyai opportunity yang banyak, maka kita perlu menganalisa jenis costing bisnis. Apakah kita menerapkan job costing atau proses costing? Apakah kita mampu menerapkan ABC costing atau tidak? Nah, untuk jenis costing ini bisa dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Silakan. Baik, perkenalkan dulu, saya Marsa Biba. Saya akan melanjutkan pembahasan bab 3, yaitu studi kasus yang sudah diangkat pada PT Schematic Solutions Indonesia yang nantinya akan dikelola untuk dihitung menggunakan ABC Method. Yang pertama, kita harus mengestimasikan dulu akun-akun atau data basicnya yang nantinya akan dihitung. Nah, yang pertama itu kita menyiapkan direct cost. Estimasi direct cost-nya itu ada dua, yaitu direct material dan direct labor. Nah, itu direct materialnya terdiri dari 50 juta, sedangkan direct labor-nya ada 10 juta. Maka total direct cost-nya ada 60 juta. Lalu menganalisis lagi ada overhead activities atau overhead cost yang didapatkan dari aktivitas yang terdiri dari 6 aktivitas itu sendiri, yaitu ada mesin desain sebesar overhead cost-nya itu 5 juta, dan ada dengan cost driver-nya itu desain house-nya 200 jam. Maka rate per jamnya itu sebesar 25.000. Dengan aktivitas desain karena membutuhkan keahlian khusus dan waktu yang bervariasi tergantung dengan kompleksitas mesin itu sendiri. Lalu yang kedua ada assembly. Nah, sebesar 15 juta dengan cost drivernya itu sebanyak 1000 hours atau 1000 jam, maka rate per jamnya itu 15.000. Dengan proses assembly itu merupakan aktivitas yang paling insentif dalam manufaktur, memerlukan tenaga kerja dan peralatan yang signifikan. Lalu yang selanjutnya ada software installation, itu overhead cost sebesar 3 juta dengan lisensi installnya itu 10 unit, maka rate-nya itu adalah sebanyak 300.000 per lisensi, yaitu setiap mesin memerlukan instalasi software khusus dengan lisensi yang harus dibeli. Lalu selanjutnya ada testing and QC, itu adalah quality control, itu sebesar 2 juta dengan tes run-nya 10 kali run, maka sekali run itu overhead cost-nya itu sebesar 200.000. Jadi setiap mesin itu harus melalui prosedur testing yang ketat untuk memastikan kualitasnya apakah sudah cocok atau belum. Lalu ada delivery and setup, itu sebesar 4 juta dengan cost drivernya kilometer transport itu sebanyak 500 kilometer, maka rate-nya itu overhead cost-nya itu 8.000 per kilometer, yaitu biaya pengiriman yang bervariasi berdasarkan jarak dan kompleksitas setup di lokasi pelanggan. Lalu yang terakhir ada promo and branding sebesar 1 juta dengan cost drivernya itu mesin mesin promote sebanyak 10 unit, maka rate-nya itu dia sebanyak 100.000 dalam satu unitnya, yaitu setiap unit produk memerlukan aktivitas promosi dan branding yang beragam untuk menarik adanya selling untuk jual beli yang menghasilkan revenue. Nah, kalau di total itu total overhead seluruhnya itu ada 30 juta. Nah, di sini juga mengestimasikan apa konsumsi aktivitas atau usage
per, per mesin itu jadi yang digunakan. Nah, untuk desain house-nya itu, desain per mesinnya itu 20 jam, lalu assembly itu 100 jam, desain install itu 1 jam, tes runnya itu one run, terus kilometer transportnya 5 kilometer dan mesin promoter 1 unit. Ini itu didapatkan dari cost driver, ini bukan per unit tapi per produksi maksudnya. Nah, per produksi. Jadi dalam satu kali produksi ini PT Schematic Solutions Indonesia itu memproduksi sebanyak 10 unit mesin vending mesinnya itu. Nah, itu kan cost drivernya lebih tepat itu 200 jam itu untuk 10 unit. Nah, untuk mengetahui eh, pemakaiannya dalam 1 unit itu berapa sih, maka langsung aja dibagi dengan 10. Makanya 200 jam itu dapat dibagi 10 jadi 20 jam. 1000 jam dibagi jadi 100 jam. Dibagi 10 jadi 100 jam. Semuanya sama, maka didapatkan efek permesinnya seperti itu. Lalu kita lanjut hitung habis metodenya. Nah, kita tadi masukin dulu semua aktivitasnya, lalu overhead cost-nya juga dimasukkan, serta cost driver dengan driver per unit. Nah, ini yang tadi saya bacakan, rate per driver unitnya itu bisa 25.000 itu dari overhead cost dibagi sama driver unitnya. Jadi dalam satu barang itu kan ada cost drivernya. Nah, itu sekali cost driver itu menghabiskan berapa overhead cost seperti itu. Nah, ini dijumlah dapat sekian lalu dikalikan dengan usage per mesin. Nah, yang tadi itu 20, jadi 25.000 dikali 20, jadi dapatlah alokasi overhead per mesinnya sekian, maka di total jadi 3 juta. Nah, ini adalah addition efeknya sudah dihitung. Pertama, tahu dulu overhead cost-nya, lalu driver cost drivernya, dan dihitung dulu rate per driver unit, lalu ada usage per mesin, dan terakhir alokasi itu adalah rate drive per driver unit dikali sama usage per mesin. Dapatlah alokasi overhead per mesin. Nah, kalau udah, kita ngelis juga mencantumkan list of COGM atau cost of goods manufactured. Nah, itu komponennya. Yang pertama kita, ini saya buat dua tipe, ada yang amount 1 unit untuk rupiah per 1 unit sama uh, rupiah dalam satu kali produksi yaitu 10 unit sekaligus. Ini bedanya hanya kalau yang 1 unit itu dibagi 10, kalau yang 10 unit itu 1 dikali 10 unit. Sebenarnya kayak gitu. Nah, ini yang pertama kita masukin dulu direct materialnya, kita input 50 juta, 50 juta. Nah, karena 10 unit kita tinggal kalikan aja dengan 10. Sama dengan direct labor-nya, tadi diketahui 10 juta, karena untuk 10 unit dikalikan 10 juta. 10 unit maksudnya. Lalu sama manufacturing overhead-nya itu didapatkan dari ini tadi. Nih, yang ini nih. Paling itu ya, yang ini overhead cost-nya. Nah, itu kan dalam satu kali produksi 30 juta. Maka kalau untuk 1 unit ya tinggal dibagi 10 aja. Atau yang sudah diketahui 3 juta dikalikan 10 untuk sekali produksi. Maka total manufacturing cost-nya itu kan rumusnya adalah direct material ditambah direct labor ditambah lagi sama manufacturing overhead dari ABC method. Nah, maka dapat nih kalau yang 1 unit itu 63 juta, kalau yang 10 unit atau satu kali produksi sebesar 630 juta. Nah, ini number of unit produksi. Nah, eh, berapa banyak unit? Ini bukan rupiah satuannya. Ini harusnya adalah number aja. Nah, number of unit produksinya 10, maka cost untuk 1 unit itu adalah 63 juta dibagi 10. Ini. Nah, kalau yang dalam satu kali produksi 630 juta dibagi 10. Dapat deh
cost-nya ini adalah cost of goods manufacturing, manufacture atau COGM. Lalu setelah udah dapat list COGM, kita lanjut juga ngelis list COGS atau cost of goods sold. Nah, ini di sini di list dulu kita unit produksinya berapa, adalah 10 unit. Nah, ini saya juga buat ada yang harga per satu unit sama harga per satu kali produksi alias 10 unit. Nah, di sini diasumsikan atau dianggap kita produksi 10 unit, tapi yang terjual itu hanya 8 unit, sehingga balance unitnya atau sisanya itu ada 2 unit lagi. Nah, dengan cost yang sudah diketahui sebelumnya, yang dari perhitungan COGM, maka kita dapat mengetahui COGS-nya itu adalah rumusnya unit sold dikali cost yang diperlukan untuk membuat satu kali produksi itu. Nah, untuk yang satu unit itu dapat 50.400.000, sedangkan yang satu kali produksi itu dapat 504 juta. Lalu di sini ada ending inventory. Ending inventory itu dari perhitungan sisa apa unit yang diproduksi dikali sama cost-nya. Nah, ini nanti kalau dijual ini kalau dijumlah antara cost COGS sama ending inventory, nanti hasil akhirnya akan menjadi si total manufacturing cost ini. Seperti itu. Lalu lanjut. Nah, di sini juga diasumsikan untuk selling price satu unit itu kita jual sebesar 75 juta. Jadi harusnya ada keuntungan karena yang dibutuhkan hanya 63 juta dalam sekali produksi, tapi kita sekali jual itu 75 juta dengan ada bayaran tax atau pajaknya dalam sekali periode sebesar 2,5% dari sales revenue. Nah, ini unit sold-nya diingetin lagi ada 8 unit yang terjual. Nah, di sini saya juga mencantumkan ada ini adalah income statement. Nah, di sini dimasukin dulu. Nah, income statement itu kan susunannya ada sales revenue. Sales revenue itu didapatkan dari ini penjualan dari penjualan. Nah, kan kita jual 75 juta dengan unit sold-nya 8, maka dikalikan mendapatkan 600 juta penjualan yang didapatkan dengan COGS-nya tadi sudah dihitung, yaitu yang unit yang terjual dikali dengan cost. Maka kita harus hitung gross profit yang rumusnya adalah sales revenue dikurang sama COGS. Kita dapat nih gross profit atau laba kotornya 96 juta. Nah, ini juga ditambahkan semua ini adalah expense yang diasumsikan kira-kira dalam sekali produksi kita harus bayar expense sekian atau beban sekian. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya mencantumkan sebagai contoh sebanyak ini ada selling expense, administrative expense, teknologi maintenance. Nah, ini kalau di total operating expenses sebesar 17 juta. Maka kita mendapatkan income before tax. Nah, income before tax itu rumusnya adalah gross profit dikurang sama total dari operating expense. Maka 96 juta dikurang sama 17 juta tadi. Nah, karena ada ada tax, jadi kita masukin akunnya adalah tax income, itu adalah 2,5% dari sales revenue. Maka 600 juta dikali sama 2,5. Nah, 2,5% dapat dari 15 juta. Jadi dalam satu kali produksi kita harus membayar pajak sebanyak 15 juta. Maka pendapatan kita yang udah bersih net income-nya itu adalah si 79 juta dikurang sama 15 juta. Maka kita mendapatkan net income dalam satu kali produksi adalah 64 juta. Seperti itu. Nah, dari sini kita dapat menunjukkan kalau misalkan keuntungannya itu masih menunjukkan area yang masih perlu dioptimalkan. Lalu keunggulan ABC metodenya itu dalam kasus ini adalah akurasi alokasi biaya. Jadi setiap aktivitas itu dialokasikan berdasarkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Jadi menghindari distorsi yang terjadi pada traditional costing atau perhitungan yang sebelumnya. Lalu ada visibility ke cost driver. Jadi manajemen itu dapat melihat aktivitas mana yang paling costly, yang paling menguntungkan. Jadi juga bisa kita mentargetkan untuk kedepannya mengimprove. Lalu ada juga better decision making.
itu eh, apa namanya resource allocation-nya lebih optimal dengan performance measures-nya yang lebih akurat. Lalu yang terakhir ada proses understanding. Jadi ABC metode ini tuh eh, membuat manajemen itu memahami value chain secara detail. Jadi untuk mengidentifikasi non value activities itu jadi lebih mudah. Seperti itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita sekarang masuk ke jenis costing yang digunakan dalam bisnis kita, yaitu job costing dan proses costing. Job costing cocok untuk produk yang bersifat custom dan dibuat berdasarkan kebutuhan masing-masing klien. Misalnya mesin dengan branding khusus atau fitur tambahan untuk partner tertentu. Sementara itu, proses costing digunakan untuk produksi massal dan seragam. Contohnya sabun, botol, dan produk-produk yang diproses dalam jumlah besar dan sama. Nah, karena kita berperan sebagai penyedia mesin vending yang punya fitur dan branding berbeda-beda tergantung klien, dan volume produksi yang nggak besar-besar banget, maka kita pendekatan yang paling relevan adalah job costing. Kita fokus ke mesin, bukan ke produknya. Jadi biaya yang dilacak per proyek atau per mesin. Oke, sekarang kita ke identifikasi biaya. Bagaimana biaya-biaya dalam bisnis ini diidentifikasi? Kita lihat dari dua sisi. Pertama ada cost assignment. Apakah biaya itu langsung, direct, atau tidak langsung, indirect? Kemudian ada cost behavior. Apakah sifatnya tetap, fix, berubah-ubah, variabel, atau gabungan keduanya, di mix? Contohnya, biaya produksi mesin adalah direct cost dan fixed cost. Karena biaya ini langsung dan nggak berubah banyak walau jumlah mesin berubah. Kemudian ada bahan baku mesin, direct variable, tergantung jumlah mesin yang dibuat. Tim engineer, indirect dan fixed, karena mereka dibayar tetap meski nggak setiap unit mesin membutuhkan mereka. Kemudian ada maintenance mesin, indirect dan mixed, karena ada biaya rutin seperti inspeksi, tapi juga biaya tambahan kalau rusak. Dengan pengelompokan ini kita jadi bisa tahu mana biaya yang perlu dikendalikan dan mana yang perlu disiapkan jangka panjang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan indirect cost atau biaya tidak langsung yang mendukung semua aktivitas operasional bisnis. Jadi indirect cost ini adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan satu produk, tapi tetap penting agar sistem jalan lancar. Contohnya, ada R&D dan pengembang bisnis, biaya untuk gaji dan prototyping, produksi dan perakitan termasuk sewa pabrik dan biaya listrik, distribusi produk, ada biaya logistik dan gaji staf, promosi dan marketing, biaya iklan, digital dan konten, support dan analitik data termasuk lisensi software, biaya server, dan gaji tim customer service. Semua aktivitas ini menunjang operasional vending machine walau tidak muncul langsung dalam harga satuan produk. Sekarang kita bahas tentang hierarki biaya atau tingkatan level biaya berdasarkan apa yang mereka dukung. Ada level 4 utama, yaitu unit level. Ini biaya yang terjadi setiap kali unit produk dibuat, misalnya parfum dan lotion sebagai bahan utama. Kemudian ada batch level, biaya yang muncul per kelompok produksi, misalnya pengisian ulang produk ke dalam mesin. Kemudian ada produk sustaining, biaya untuk mendukung keberlanjutan satu jenis produk seperti pengembangan fitur baru dan desain mesin. Kemudian ada facility sustaining, biaya operasional umum untuk seluruh fasilitas seperti sewa tempat vending, listrik, dan cloud analistik. Dengan membagi seperti ini, kita bisa tahu biaya mana yang terjadi karena volume, mana yang tetap harus ada meski produknya kecil.
Terus untuk terakhir kita masuk ke cost driver, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan suatu biaya muncul. Setiap level hierarki biaya, setiap level hierarki biaya punya drivernya masing-masing. Pertama ada di unit level. Unit level ini tergantung dari jumlah unit produk dan berat bahan bakunya. Semakin banyak unit, semakin besar biayanya. Kemudian yang kedua ada di batch level yang ini. Tergantung dari jumlah batch dan seberapa sering proses setup dilakukan. Terus ada produk sustaining, tergantung dari jam engineering yang dibutuhkan, serta jumlah variasi produk dikembangkan. Terus ada facility sustaining, tergantung dari jumlah lokasi mesin dan volume transaksi di masing-masing tempat. Poin ini penting banget buat bantu kita analisis efisiensi biaya dan bikin keputusan operasional yang lebih strategis. Mungkin sekian penjelasan dari saya, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas tentang bab 4 yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dari implementasi Activity Based Costing atau ABC, pada PT Senmatic Solution Indonesia dapat disimpulkan bahwa ABC memberikan informasi biaya yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional karena mampu mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas aktual yang dikonsumsi oleh masing-masing produk, bukan sekedar volume produksi. Yang kedua, dalam bisnis yang menggabungkan elemen teknologi, distribusi fisik, dan interaksi langsung dengan konsumen seperti vending machine kecantikan, aktivitas non-produktif seperti sampling, distribusi, dan maintenance justru memakan proporsi biaya yang besar dan perlu dianalisis secara mendalam. Lalu yang ketiga ada implementasi ABC, mampu mengungkap struktur biaya tersembunyi yang tidak terlihat dalam metode tradisional, sehingga membantu manajemen dalam menentukan harga jual secara rasional, mengelola aktivitas bernilai tambah, mengidentifikasi potensi efisiensi. Yang keempat, ada produk parfum mini spray memiliki biaya overhead per unit lebih tinggi dibandingkan dengan body lotion yang travel size. Karena lebih intensif pada aktivitas promosi dan distribusi, hal ini penting sebagai dasar dalam strategi penetapan harga dan evaluasi profitabilitas antar produk. Yang terakhir itu ada ABC menjadi pendekatannya sesuai untuk mendukung strategi diferensiasi produk yang diusung perusahaan dengan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap konsumsi biaya oleh setiap aktivitas penunjang keunggulan produk. Lalu ada saran. Saran yang pertama itu integrasikan ABC dengan sistem akuntansi dan operasional berbasis digital agar data aktivitas dan biaya dapat diperbarui secara real time dan terhubung langsung dengan pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, evaluasi aktivitas bernilai tambah atau value added dan tidak bernilai tambah atau non-value add secara berkala agar perusahaan dapat fokus pada aktivitas yang benar-benar mendukung nilai bisnis dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ini ada libatkan tim lintas fungsi atau produksi keuangan logistik dan pemasaran. Dalam proses desain dan implementasi sistem ABC, struktur biaya yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas operasional. Lalu yang ketiga ini, gunakan hasil dari ABC sebagai dasar untuk yang pertama merancang strategi pricing, yang kedua menganalisis performa produk, yang ketiga menyusun anggaran aktivitas tahunan atau activity based budgeting. Yang terakhir itu ada perlu dilakukan pelatihan internal kepada staf terkait agar semua unit kerja memahami cara kerja dan manfaat dari sistem costing baru ini, sehingga bisa mendukung transisi dengan lebih efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.